Halo semua viewers, welcome back to my channel Dobes Yulianto. Hari ini balik kita akan ngopi online lagi, mamen. Mantap tenan. Hari ini saya akan membahas sebuah produk terbaru yang banyak sekali di-request sama teman-teman sekalian. Produk ini keluaran dari Maguro dengan series terbarunya yaitu Maguro Dynasty, di mana untuk Maguro Dynasty ini didesain untuk bermain di kelas medium hingga ke heavy game, men. Dan langsung aja kita akan unboxing untuk Maguro Dynasty ini. Seperti biasa, sebelum kita unboxing, kita akan baca-baca mantra dulu di sini untuk spek. Mana speknya ini ya? Di sini speknya nyampur-nyampur kayaknya. Oke, kita langsung baca aja. Di sini untuk yang penting-penting aja ya. Pada bagian body dia menggunakan bahan aluminium, kemudian sudah ada rubber seal-nya, carbon drag system, kemudian interchangeable left and right handle, precision machine cut brass pinion, lightweight aluminium spool, saltwater series 9+1 corrosion free bearing. Nah, pada bagian bearingnya ini saya kurang tahu. Dia udah menggunakan stainless steel atau brom, tapi di sini udah dia tulis corrosion free bearing. Aero rotor. Lalu langsung aja akan kita unboxing dalam pembelian untuk reel Maguro Dynasty ini. Di sini kita dapat apa aja nih. Nah, di sini ini untuk handle-nya. Handle-nya terpisah ya. Handle-nya keren, panjang dan tebal, bongsor sekali. Kemudian di sini udah dapat pouch. Pouch-nya sih enggak terlalu tebal, tapi ya lumayan lah. Pouch-nya bagus dibanding yang ikat-ikat gitu, mamen. Ini lebih premium. Nah, ini untuk menampakkan railnya. Wow, railnya ini gede sekali, mamen. Mantap sekali ini. Tuh, ini yang size 6000 nih yang saya beli. Kemudian di sini ada skematik untuk railnya. Dan sudah kosong di dalam. Dan dalam pembeliannya, reel ini hadir hanya dalam 3 ukuran aja, di size 3000, 4000, dan 5000. Bisa dipastikan untuk reel ini akan bermain di kelas medium nantinya, mamen. Dan yang di tangan saya ini Maguro Dynasty dengan size 6000. Jadi pada kesempatan kali ini, kita akan berfokus untuk size 6000 aja. Saya nggak tahu sih apakah akan ada perbedaan nanti dengan size-size yang lainnya, terutama di bagian spesifikasinya. Sekarang kita akan lakukan cek fisik untuk Maguro Dynasty ini. Untuk penampakan reel ini terkesan sangat garang sih ya. Ini kesannya garang, besar, dan kemudian terlihat berbobot sekali. Untuk warnanya dia menggunakan warna biru. Birunya kayaknya biru dongkernya. Birunya agak gelap, mamen. Ini full dan diberikan sedikit aksen berwarna emas. Ada beberapa striping emas pada bagian spool dan juga di bagian knopnya. Nah, pada bagian body untuk reel ini dia menggunakan desain yang cukup ekstrim, tapi nggak masalah sih karena untuk bodinya ini dia udah menggunakan bahan aluminium yang dimana dari segi kekuatan udah pasti maksimal banget. Di sini ada bolongan besar 2. Nah, ini terlihat sekali. Jadi kesannya itu sangat ekstrim banget. Mirip sebuah reel yang menggunakan desain metal frame ya, tapi ini bukan metal frame, ini full metal body ini. Nah, kemudian pada bagian rotor di sini dia menggunakan desain aero rotor, banyak bolongannya untuk mengurangi bobot dari rotornya hingga nanti untuk bobot relnya berkurang, kemudian untuk putarannya dia akan jadi lebih ringan, lebih balance dan akan membuat putaran yang lebih smooth untuk sebuah reel seukuran besar seperti ini. Untuk rotornya ini dia tidak menggunakan bahan metal ya. Sepertinya ini dia menggunakan bahan karbon atau nilon khusus. Tapi untuk tingkat kekakuannya sih udah keras ini, mamen, udah kaku. Tetap ada pergerakan karena ini bukan bahan metal. Nah, ini dia segini, tapi udah cukup lah kayaknya ini ya. Lalu untuk rotornya ini dia udah tidak berjeda balik lagi, udah sangat presisi banget, membuktikan bahwa sistem one way pada reel ini udah bekerja dengan baik. Dan untuk one way-nya dia menggunakan switch atau tuas one way yang ada pada bagian bawah atau lower body. Pada bagian handle, di sini dia menggunakan handle berbahan metal dengan tipe one piece. Untuk knopnya dia menggunakan tipe round atau power knob. Dan di sini akan saya coba buka untuk knopnya ini. Semoga gampang buat dibuka. Oke, gampang ternyata. Saya paling takut buka knob kalau dia susah dibuka, lecet langsung reelnya, mamen. Nah, di sini dia menggunakan sistem klem ya. Tuh, dia nggak bisa dibongkar pasang. Kemudian kita lanjut lagi untuk sistem pemasangan handle. Di sini dia menggunakan sistem screw in handle, di mana untuk locknya dia udah quick lock. Jadi pada saat dia udah padat, nah langsung kunci dia, nggak bisa diputar-putar lagi. Tingkat kepresisian drive gear, space-nya tipis sekali, ini udah sangat presisi banget.
nggak ada oblak, bagus sekali. Rotornya nggak ada space. Stop and go, wow, enak banget men. Stop and go-nya sama sekali nggak bercelah ini. Untuk handle juga dia udah menggunakan tipe interchangeable ya. Jadi bisa kalian pasang di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan railnya. Kemudian pada bagian spool untuk rail ini, dia menggunakan spool berbahan metal. Untuk spoolnya ini menggunakan tipe regular spool, dan untuk lubangnya terbilang cukup dalam di sini men. Kalau saya ukur nih untuk lubang penempatan mainline, lebarnya kurang lebih ada di sekitar 20,42 mili. Dengan kedalaman kurang lebih di sekitar 13,5 mm. Dan di sini untuk bagian spoolnya ini dia udah diberikan lapisan anodize. Lapisan anodize ini akan membuat permukaan pada bagian spoolnya ini menjadi licin, hingga nanti untuk pergesekan mainline-nya pun dia akan lebih halus ya di sini. Jadi frictionnya itu sangat berkurang sekali, hingga akan membuat mainline kita tuh menjadi lebih awet dalam penggunaannya, nggak gampang berbulu. Kemudian juga untuk long cast juga dia lebih bagus. Pada bagian tutup spool, di sini dia udah didesain dengan cukup ceper. Di sampingnya udah sangat nikung banget ini, udah sangat miring sekali. Jadi untuk line effect, twisting effect, nanti pada waktu kita melempar umpan itu dia nggak akan menyentuh bagian tutup spoolnya ini. Kemudian di bagian tutup spool di sini dia sudah dilengkapi dengan karet seal. Nah, ini ada karet sealnya. Lalu pada bagian spoolnya ini dia udah disupport dengan 2 ball bearing support dan sudah ada shaft support spoolnya. Nah, ini keren banget men. Jadi untuk spoolnya ini sangat menunjang sekali. Dia diberikan shaft support spool berbahan brass di sini dengan 2 buah ball bearing dengan size yang cukup besar, hingga nanti untuk kinerja spoolnya ini akan sangat didukung banget. Walaupun kita bermain di kelas berat, ini akan sangat mendukung sekali sih untuk kinerja dari spoolnya ini. Paten udah menurut saya ini perfect sekali di bagian spoolnya. Kita akan buka di bagian drag system. Nah, drag systemnya di sini masih kering ya, belum ada grease. Saran saya sih kepada kalian, waktu beli, kalian kasih grease, kalau bisa grease yang agak kental, biar dragnya itu jadi lebih smooth, kemudian lebih ini ya, lebih empuk waktu kerja men. Nah, di sini untuk bagian drag system terdiri dari 6 layer. Di bagian drag washer dia pakai bahan karbon, karbonnya sih masih standar karbon di sini. Kemudian untuk key washer dan dishwasher dia menggunakan bahan stainless steel udah harusnya ini men. Biar saya cek dulu. Ya, ini stainless steel semua. Nah, kemudian untuk max drag pada reel ini dia tidak tertera ya. Tapi kalau saya prediksikan dengan sistem yang seperti ini sih mungkin bisa masuk di 10 sampai 15 kg, akan cukup besar sih untuk max dragnya. Tapi saya kurang tahu pasti berapa untuk kapasitas sebenarnya ya. Kemudian di bagian bell wire dia menggunakan bahan metal. Untuk bell wire dia menggunakan tipe two piece, masih ada sambungan di sini. Kemudian untuk bell arm menggunakan bahan grafit juga, dan untuk bell assembly di sini dia menggunakan bahan metal. Lalu untuk bukaan bell wire pada saat bell arm terbuka, sudutnya seperti ini men. Kemudian dari samping dan juga dari atas. Lalu kita akan lakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar yang ada pada reel ini. Jika kita menggunakan mainline dengan diameter 0,35 mili, itu masuk 270 meter, 0,40 itu masuk 210 meter, dan 0,45 mili itu masuk 175 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan 150 meter PE berdiameter 0,50 mm atau setara dengan PE 8 ke dalam reel Maguro Dynasty size 6000 ini. Dan di sini untuk hasil spooling agak sedikit menumpuk di atas. Ini sih gampang aja, tinggal kita tambahin washer satu piece di atas drag clickernya. Untuk masalah ini akan terselesaikan dengan sempurna. Untuk hasil lilitan mainline di sini terlihat cukup rapi. Pada bagian drag clicker di sini dia menggunakan drag clicker dengan tipe advance atau SW drag clicker, dan di sini untuk clicker wire-nya dia menggunakan tipe yang flat atau pipih. Housing clicker menggunakan bahan seng yang dipasang di bagian dasar spoolnya. Kemudian untuk kinerja dari drag clicker untuk Maguro Dynasty ini, di sini kalau saya putar spoolnya dengan tension drag kosong, di sini pergesekan antara clicker wire ke bagian housing clickernya sama sekali tidak berasa men. Ini kayak kita muter spool kosong aja gitu. Cuman ada clickernya tuh. Kemudian untuk suara clicker pun yang dihasilkan di sini memang tidak terlalu nyaring, tapi ini suaranya mewah sekali. Suaranya itu merepet bener men. Kita dengar dulu untuk drag clicker sound dari reel Maguro Dynasty ini.
Pada bagian land roller dia terpasang sangat presisi, tidak ada pergerakan lagi pada land rollernya. Dan untuk land rollernya pun terkesan cukup sensitif. Untuk land roller di sini dia menggunakan bahan brass dan sudah diberikan lapisan chrome di bagian luar. Dan untuk supportnya tidak tanggung-tanggung ya. Pakai 2 buah ball bearing, dan di sini sih untuk ball bearingnya ini udah menggunakan stainless steel ball bearing. Tuh. Untuk ball bearing akan saya ukur. Dia memiliki size di 4,5 kali 8 kali 2,5. Dan di sini untuk kinerja line roller sudah saya cek untuk pergerakan mainline cepat, lambat ataupun tersendat-sendat. Untuk line rollernya sudah memberikan reaksi yang sangat baik sekali. Lalu untuk reel ini juga sudah disematkan dengan beberapa shield water resistant atau sistem pertahanan terhadap air. Ada beberapa titik karet seal yang saya temukan pada reel ini. Yang pertama ada pada bagian tutup spool, kemudian di bagian rotor nut, kemudian di bagian sambungan handle dan AC cap juga sudah ada karet sealnya. Untuk berat reel, Maguro Dynasty size 6000 ada di 418 gram. Lanjut, sekarang langsung akan kita bongkar untuk reelnya dan kita akan lihat untuk internal parts dari reel Maguro Dynasty ini. Oke, jadi di sini untuk ukuran ball bearing support pada bagian spool, ini dia pakai size 5,5 kali 10 kali 2, kali 3. Ini untuk ball bearingnya stainless steel ya. Tuh, udah mengkilat, kinclong ini. Nah, jadi di sini ternyata untuk bagian bodinya ini dia tidak full body metal, tapi untuk mainframe-nya dia udah menggunakan body metal, sedangkan untuk side plate di sini side plate-nya dia yang terbuka, nanti dia akan menjadi satu dengan bagian mainframe-nya yang akan menjadi poros kekuatan ya untuk reel ini. Jadi di sini dia metal. Untuk kalau kita buka nih, nah yang terbuka di sebelah sini men, ini metal. Nah jadi untuk kekuatannya di sini. Sedangkan di bagian sebelah sini untuk rumah gearbox-nya di sini dia menggunakan bahan ini sih bahan karbon harusnya. Soalnya terlihat kayak ada karbon di sini. Saya nggak tahu ini painting atau karbon ataukah ini menggunakan nilon khusus yang sudah diperkuat. Yang pasti di sini merupakan sebuah langkah cerdas sih. Karena di sini untuk kekuatannya dia tetap maksimal ya, karena dia untuk kekuatannya nanti akan ada di sini, Mamen. Sedangkan di bagian sini dia menggunakan nilon dan akan memapas bobot dari relnya ini. Makanya itu saya sebut langkah pintar. Dia kuat tapi dia tetap ringan. Nah di sini pada bagian main shaftnya dia menggunakan bahan stainless steel. Main shaftnya besar, bongsor ini. Kemudian di sini untuk washernya banyak sekali men pada reel ini. Washernya nih ada 1, 2, 3 ya. Tuh. Pada bagian ini one way sistemnya. Kita akan buka. Ini dicopot dulu. Kadang saya sering lupa sekarang ya, karena banyak reel yang sudah tidak menggunakan switch lagi. Jadi kalau buka tuh langsung saya tarik aja gitu. Itu bahaya juga sih. PR-nya ini bisa rusak men. Atau dia bisa mental kemana-mana. Oke, ini udah terbuka. Jadi di bagian one way system di sini terdiri ada beberapa bagian spare part. Ada ini washer. Washernya ada 3. Washernya banyak ini men. Saya nggak tahu kenapa bisa ada sebanyak ini washernya ya. Kemudian ada ball bearing. Ball bearingnya udah stainless steel ini, kinclong punya. Ada babysitter. Babysitternya terbuat dari bahan ABS. Nah kemudian di sini ada one way. One way-nya masih menggunakan one way 2 arah ya. Masih ada switch-nya, bisa digeser-geser. Di bagian dalam ada 6 roller bearing. Kemudian, nah ini nih. Di bagian dalam sini ada 1 washer lagi nih. Tuh. Ini ada 1 washer lagi untuk pinionnya ini. Untuk pinion dia menggunakan bahan brass ya. Kita lanjut lagi. Di sini pada bagian drive gear dia disupport dengan 2 buah washer juga. Washernya tebal juga di sini, men. Tuh. Nah kemudian ini untuk bahan drive gearnya. Drive gearnya cukup lebar. Ini pada bagian as dia pakai bahan stainless steel. Untuk main gearnya dia pakai bahan ini apa namanya zinc. Nah saya sering lupa nyebutin zinc ini. Kita akan ukur juga untuk panjang as ada di 34,38 mili. Diameter as yang sebelah kanan
7,93, yang sebelah kiri 7,97, lebar main gear 32 mili. Kemudian untuk tebal giginya 1,67 dan idle gear ada di 11,53 mm. Kemudian kita lanjut lagi di bagian oscillating slider menggunakan bahan zinc juga. Oscillating slidernya ini dia disupport dengan satu buah slider guard. Ini untuk sebuah reel besar hanya disupport oleh satu buah slider guard. Pada bagian bawah ini juga udah ada dudukannya sih mamen. Nah, ini dibuat flat. Jadi dia slider ke sini. Biar nggak goyang ya untuk mentahannya. Tapi sih akan lebih bagus untuk sebuah reel berukuran besar seperti ini. Dia menggunakan dua buah slider guide, slider shaft yang kayak batangan gitu di atas dan di bawah. Nah kemudian untuk oscillating gearnya dia udah dikunci dengan satu buah skrup. Untuk oscillating gearnya cukup lebar ya. Untuk oscillating gear dia belum disupport dengan ball bearing. Kemudian untuk ukurannya diameternya ada di 22,62 mili dengan ketebalan kurang lebih ada di 2,88 mm. Kemudian pada bagian ball bearing support untuk bagian drive gear di sini kayaknya dia pakai tebalnya beda men. Untuk size-nya saya akan ukur ya salah satu. Saya lupa ini mana yang kiri mana yang kanan. Saya akan ukur dia beda di tebal sih. Size-nya ada di 7,5 kali 14 kali 3,5. Kemudian yang satunya size-nya ada di 7,5 kali 14 kali 4. Kemudian di sini untuk jumlah ball bearing ya pada reel ini berdasarkan spek itu ada di 9 plus 1 ball bearing. Akan langsung kita hitung ya. Pada bagian land roller ada 2. Kemudian pada bagian support untuk ini spool ada 2, 4, pinion gear 1, 5, kiri dan kanan drive gear 6 dan 7. 8 dan 9-nya ada pada bagian knopnya, karena di sini untuk knopnya walaupun dia tidak bisa dibuka, di situ terlihat banget bahwa dia sudah menggunakan satu buah ball bearing support pada bagian dalam, dan sepertinya di sebelah sini harusnya ada satu lagi sih. Plus satunya itu ada pada bagian one way sistemnya ini di sini. Kemudian untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet di sini ada beberapa sih. Untuk skrup semua aman, washernya aman. Kemudian washer ini juga aman washernya men. Kemudian apa ya di bagian mana ya, skrup bagian one way system juga aman. Ini aman juga. Untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet terbilang sangat minim sekali di sini. Nah ini nih pada bagian as knob ini bereaksi keras nih, tanggung banget sih. Padahal ini di bagian spare part dalamnya, internalnya ini udah sangat paten sekali sih. Udah terbilang sangat minim terhadap spare part yang bereaksi keras terhadap magnet, tapi nggak apa-apa. Cuman ada satu hal pada reel ini yang saya lihat ya berdasarkan pendapat saya. Karena untuk reel ini tadi kita lihat bahwa dia memiliki banyak banget washernya. Pada bagian pinion gear ada 3 washernya tebal. Kemudian pada bagian drive gear juga ada 2 washer, dan washernya juga tebal. Dan menurut pendapat saya pribadi, penilaian saya pribadi, dan ini belum tentu benar mamen, untuk sebuah reel yang memiliki washer yang banyak, ini terbilang cukup banyak ya untuk reel ini ya, banyak. Dan walaupun ada 2 di sini, tapi dia gunakan yang tebal mamen. Untuk sebuah reel yang memiliki washer yang banyak itu kayaknya dari segi kepresisian dia kurang. Makanya dia dikasih washer yang banyak untuk membuatnya jadi lebih presisi mamen. Nah itu menurut pendapat saya, tapi belum tentu pendapat ini 100% valid. Saya cuma berpikir secara logika aja. Hanya aja di sini dengan penambahan washer ini dia akan membuat posisi-posisi di setiap spare partnya itu akan menjadi lebih presisi, lebih pas dudukannya. Makanya untuk reel ini banyak sekali washernya. Cuman untuk efek kedepannya saya kurang tahu juga apakah dia akan sama aja ataupun akan ada sedikit efek nanti di kemudian hari pada saat pemakaian jangka panjang. Saya kurang tahu. Yang pasti berdasarkan spare part untuk reel ini sudah terbilang sangat oke sekali sih untuk kelas harga yang ditawarkan mamen. Menawarkan beberapa keuntungan yang
bisa menjadi acuan untuk kita memiliki untuk si reel Maguro Dynasty ini. Oke, jadi sekarang saya akan rakit kembali untuk reelnya. Ya oke Mamen, jadi tadi kita udah cek ya untuk fitur-fitur, spesifikasi, mekanisme internal dan eksternal parts dari reel Maguro Dynasty ini. Dan menurut saya untuk reel Maguro Dynasty ini memiliki beberapa keunggulan sih untuk reel ini Mamen. Yang pertama yaitu pada bagian bodinya dia sudah menggunakan bahan metal. Dimana untuk reel ini dia memiliki bobot yang besar, tentunya untuk bodi juga harus kuat. Jadi dengan menggunakan bahan metal ini udah pasti akan kuat sekali. Terutama kalau kita main di spot saltwater ya. Kemudian di bagian ball bearing juga untuk reel ini sudah digunakan ball bearing full stainless steel. Nah ini juga sangat mendukung sekali untuk sebuah game di kelas saltwater. Kemudian juga hal lainnya adalah pada bagian support spoolnya ini sangat keren total Mamen. Jadi untuk reel ini kita mainkan drag besar pada reel ini itu untuk support spoolnya ini akan sangat mendukung sekali untuk perputaran kestabilan dari spoolnya nanti, walaupun kita kena target babon bermain dengan drag besar Mamen. Ini akan sangat efektif banget. Dan untuk hal-hal lainnya sih seperti material-material lainnya saya rasa untuk reel ini masih relatif dibilang standar lah di kelasnya. Dan kemudian untuk si Maguro Dynasty ini kalau kalian tanya ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa? Untuk bermain dasaran cocok, pasiran, rock fishing, kemudian untuk bermain di kelas light casting, saltwater light casting ini juga cocok. Untuk bermain di kelas jigging juga cocok Mamen. Untuk PE kalian bisa gunakan di size 6000 ya, PE 2 ke atas disesuaikan aja. Kemudian untuk joran kalian bisa gunakan joran mulai dari PE 13, 24 dan seterusnya. Kemudian untuk spot saltwater tentunya. Cuman tetap ya, walaupun untuk reel ini sudah support saltwater, perawatan itu wajib Mamen, harus dilakukan ya. Jangan mentang-mentang udah dibilang reel ini udah saltwater, kalian bisa enak-enakan untuk menggunakannya tanpa melakukan perawatan. Hancur lama-lama Mamen. Oke, jadi untuk si Maguro Dynasty ini dibanderol di range harga 500-an ribu aja, atau berapa ya? Sebentar. Iya, betul. Di 500-an ribu aja Mamen. Dan menurut saya di range harga segitu untuk reel ini menjadi rekomendasi yang terbaru buat teman-teman semua. Dan buat teman-teman mungkin yang berminat untuk memiliki si Maguro Dynasty ini, kalian bisa cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya, dan juga di video ini nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.